Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan satu Najwa Anissa Tamimi, 2 Viola Rahadatul Aisy, 3 Zahra Zahabibdah, dan terakhir saya sendiri, Zahra Aisyah Salsabila. Di sini kami akan memaparkan materi tentang karakter dan parameter pencemaran air. Yang pertama itu ada parameter fisika dari air. Nah, parameter fisika air sendiri itu adalah karakteristik yang dapat diamati atau diukur secara langsung. Jadi indikator ini biasanya menjadi tanda awal adanya masalah kualitas air. Eh, Parameter fisika air ini parameter yang gampang dilihat atau diamati. Yang pertama itu ada konduktivitas listrik, yang kedua ada warna, yang ketiga ada bau dan rasa, yang keempat ada suhu, yang kelima ada TSS, yang keenam ada TDS, dan yang ketujuh ada turbidity atau kekeruhan air. Nah, konduktivitas listrik itu adalah ukuran seberapa baik air menghantarkan listrik yang menunjukkan banyaknya ion atau zat terlarut di dalamnya. Semakin banyak zat terlarut, konduktivitas semakin tinggi. Sebaliknya, apabila semakin sedikit zat yang terlarut, maka konduktivitas rendah. Air minum dianjurkan itu sekitar 50 sampai 500. Kalau air murni ini sangat rendah. Alat untuk mengukur konduktivitas air adalah conductivity meter. Jadi biasanya alatnya ini itu biasanya dicelupkan ke dalam air sampel. Nah, nanti angka konduktivitas listriknya itu dapat muncul di layar. Tuh, air normal yang biasanya kita minum itu biasanya itu ada rata-ratanya. Kalau misal semakin tinggi, contohnya seperti air garam itu nggak baik. Jadi air minum normal itu nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Next. Kemudian ada warna. Nah, warna air itu dapat diukur dengan spektrofotometer. Air alami yang sama sekali belum mengalami pencemaran itu biasanya warna bening. Nah, itu sangat baik dikonsumsi. Timbulnya warna biasanya itu disebabkan oleh kehadiran bahan-bahan tersubstansi yang berwarna, ekstrak senyawa-senyawa organik ataupun tumbuh-tumbuhan, dan karena terdapatnya mikroorganisme seperti plankton. Di samping itu juga akibatnya adanya ion-ion metal gami seperti besi dan mangan. Nah, spektrofotometer ini biasanya nanti airnya itu dimasukkan ke ke dalam spektrometernya ini, nanti airnya itu dimasukkan ke dalam kayak tabung, bukan kayak gelas kecil gitu yang benar-benar harus bersih. Next. Selanjutnya ada bau dan rasa. Nah, air yang bersih yang belum tercemar itu biasanya nggak ada bau. Kemudian tidak berasa. Air yang berbau sudah pasti menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan. Adanya bau dan rasa pada air menunjukkan terdapatnya organisme penghasil bau dan juga adanya zat organik yang membusuk seperti bakteri atau bahan kimia tertentu. Untuk mengetahui rasa dan bau itu dianalisis secara visual atau indrawi. Jadi kita itu bisa menganalisisnya langsung. Kita bisa tahu baunya, kemudian rasa airnya. Tuh. Next. Kemudian ada suhu. Suhu itu merupakan temperatur dalam air. Suhu air dapat mempengaruhi kelarutan zat dalam air dan dapat mempengaruhi kehidupan organisme di dalam air. Suhu air yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat membunuh organisme dalam air dan dapat merusak ekosistem air. Suhu air yang normal itu kurang lebih 3 derajat Celcius dari suhu udara. Peningkatan suhu air bisa disebabkan oleh berbagai hal, antara lain seperti air sungai yang dekat dengan gunung berapi, ataupun akibat adanya pembuangan limbah cair yang panas ke badan air. Alat untuk mengetahui suhu air itu bisa menggunakan termometer. Next.
Kemudian ada TSS. TSS adalah jumlah partikel padat yang ada di dalam air itu tidak terlarut, tertahan pada saringan milipor dengan diameter pori 0,5 serta melayang dalam air. Apabila didiamkan itu nanti biasanya lama-kelamaan akan larut. Contohnya seperti pasir yang masuk ke dalam air, nah itu lama-lama pasti akan larut kan, dan lumpur. Materi yang tersubstansi mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air. Nah, nanti kalau misal dibiarkan itu, kekuruan air akan meningkat, menyebabkan pertumbuhan bagi organisme produser. Metode yang dapat digunakan itu adalah filtrasi penyaringan. Jadi nanti itu kita pakai kertas saring. Nah, kertas saring itu pertama ditimbang dulu, dikeringkan. Terus habis itu tinggal eh, saring larutan sampel pakai ke kertas saring. Nah, nanti residunya itu di oven dulu. Residu sama kertas saringnya itu nanti di oven. Terus habis itu tinggal ditimbang, dicatat kertas saring awal beratnya, dicatat, kemudian kertas saring plus residu tadi yang udah dikeringkan di dalam oven itu dicatat. Nah, untuk mengetahui beratnya itu nanti eh, berat akhir kertas saring dikurangi dengan berat awal kertas saring dikali 1.000 dibagi volume sampel. Tuh. Nanti hasilnya itu dalam gram per liter. Next. Jumlah zat padat yang ikut larut dalam air. Nah, ini TDS kebalikannya dari TSS. Kalau TSS tadi itu adalah yang larut dalam air, kalau ini itu yang larut dalam air. Misalnya seperti garam, NaCl, mineral, dan bahan organik kecil. Contohnya seperti air laut. Nah, kayak gitu. Itu kan terdapat garam. TDS rendah, air lebih murni. TDS tinggi, banyak zat terlarut bisa mempengaruhi rasa dan kualitas air. Kalian bisa coba semisal kayak eh, air garam. Nah, itu kan lama-kelamaan larut. Itu bisa mempengaruhi rasa dan kualitas air. Cara analisisnya ini dapat digunakan adalah TDS method. Next. Dan yang terakhir adalah turbidity atau kekeruhan air. Nah, turbidity adalah tingkat kekurangan air yang mengurangi efektivitas desinfeksi dan menjadi tempat berlindung bagi patogen. Contohnya itu seperti lumpur, lempung, dan mikroorganisme, ataupun seperti pasir gitu kan. Itu kan bisa mempengaruhi kekeruhan air. Partikel-partikel kecil yang melayang dapat membuat cahaya sulit menembus sehingga kelihatan menjadi keruh. Untuk menganalisisnya ini bisa menggunakan turbidity meter, metode Naphthalatometry. Nah, itu nanti air sampelnya itu dimasukkan ke dalam si botol beningnya ini. Nih yang tutupnya hitam itu. Nanti dimasukin aja, nanti tingkat kekeruan airnya itu bisa dilihat di layar ini. Next. Selanjutnya ada parameter Nah, kimia air. parameter kimia air ini adalah zat atau sifat kimia yang terkandung dalam air, yang digunakan untuk menilai kualitas air, tingkat pencemaran, dan kelayakannya untuk berbagai kebutuhan, bisa kebutuhan minum, industri, ataupun lingkungan. Parameter kimia air yang pertama itu ada nilai pH. Nilai pH atau tingkat keasaman pada air itu menyatakan ion H+ plus yang terkandung pada suatu sampel air itu. Biasanya tuh ngasih tahu untuk
keseimbangan antara asam dan juga basa. Standar ideal pH air berada pada kisaran 6 sampai 8. Biasanya pH yang di bawah 6 itu tuh dinyatakan tercemar karena mengindikasi adanya senyawa lain yang tidak diinginkan, bisa sulfat ataupun fosfor. Nah, cara menganalisis pH air ini biasanya dilakukan menggunakan pH meter dan kertas lakmus. Cuman untuk kertas lakmus itu eh, belum cukup akurat. Nah, pH di bawah 6 itu tuh dikategorikan sebagai asam. Biasanya tuh bisa membuat korosif. Kalau rentang 6 sampai 8,5 itu kategori netral tuh ideal. Biasanya aman untuk air minum ataupun sisa-sisa limbah. Nah, kalau udah di atas 8,5 itu dikategorikan sebagai basa. Biasanya dia dapat menyebabkan kerak. Selanjutnya ada dissolved oksigen atau oksigen terlarut. Oksigen terlarut dalam air ini ada karena hasilnya proses fotosintesis oleh tanaman air dan juga difusi dari udara. Biasanya nilai DO itu diukur dalam bentuk konsentrasi jumlah oksigen O2 yang tersedia pada air tersebut. Semakin besar nilai DO pada air itu berarti dia semakin bagus. Sedangkan kalau dia nilai DO-nya rendah, berarti itu terhitung dia sudah tercemar. Nah, kandungan DO ini tuh juga dapat berubah-ubah karena dipengaruhi beberapa faktor kayak suhu, salinitas, turbulensi air, dan juga tekanan atmosfer. Eh, Analisisnya itu bisa menggunakan metode Wheeler dan juga metode diometer. Nah, prinsipnya dia itu mengikat oksigen air menggunakan reagen dalam kondisi alkali sehingga terbentuk endapan. DO di atas 6 itu berarti kualitas airnya sangat baik. Rentang 4 sampai 6 itu berarti kualitas airnya cukup. Kurang dari 4 kualitas airnya dinyatakan tercemar dan kurang dari 2 itu kualitas airnya dapat membahayakan organisme-organisme di air tersebut. Nah, selanjutnya ada biologi oksigen demand, di mana dia itu parameter yang menyatakan jumlah oksigen dan bakteri dan mikroorganisme yang terlibat dalam air, dalam yang terurai dalam periode waktu tertentu. Banyaknya jumlah senyawa organik menyebabkan turunnya jumlah oksigen tersebut yang digunakan untuk mengoksidasi senyawa organik. Pengujian nilai BOD ini dilakukan dengan simulasi proses inkubasi sampel air pada suhu 20 derajat selama 5 hari. Nah, selama 5 hari tersebut, reaksi oksidasi senyawa organik dengan oksigen melalui bakteri aerob. Sebagai hasil dari reaksi tersebut terbentuk karbon dioksida air dan amoniak. Dari reaksi tersebut, jumlah oksigen semakin berkurang tiap harinya. Jumlah oksigen pada hari terakhir akan diukur kadar oksigennya menggunakan metode Wingler. Di mana BOD kurang dari 2 itu kualitas airnya sangat baik. Sedangkan antara rentang 2 sampai 6 tuh cukup, lebih dari 6 tercemar dan lebih dari 10 itu dinyatakan limbah berat. Oke, selanjutnya itu ada chemical oxygen demand. Nah, untuk yang pertama itu ada chemical oxygen demand itu adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh bahan organik dalam air secara kimia. Eh, yang kedua itu menunjukkan tingkat pencemaran organik total. Eh, Chemical oxygen demand yang tinggi itu banyak bahan pencemarnya dan untuk chemical oxygen demand rendah itu airnya relatif bersih. Terus metode reflux di kromat, bahan organik dioksidasi oleh ke kalium dikromat dalam suasana asam kuat. Lalu ada metode spektrofotometri, yaitu perubahan warna dari CR2O7 2 min ke CR3+ diukur dengan spektrofotometer. Lalu COD yang kurang dari 20 itu kualitas airnya itu baik dan yang 20 sampai 100 itu kualitas airnya tercemar ringan dan yang lebih dari 100 itu tercemar berat. Next. Lalu ada logam berat. Logam berat memiliki rasa
Massa atom besar yaitu lebih dari 5 gram per centimeter kubik. Pada konsentrasi yang rendah, logam dibutuhkan oleh organisme hidup. Namun bila kadarnya cukup tinggi, maka logam menjadi toksik atau bioakumulasi dalam rantai makanan sehingga dapat menyebabkan kematian. Lalu ada AAS atau Automatic Absorption Spectrophotometry, yaitu atom logam menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Lalu ada ICP-MS atau Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Itu yang mendeteksi massa ion logam. Dan ada UV spektrofotometri yang digunakan dengan reaksi pembentuk warna. Di sini ada logam, yang pertama itu ada logam berat timbal, itu simbolnya itu Pb dan baku mutunya itu 0,01. Yang kedua itu ada merkuri dan baku mutunya itu 0,006 dan ada kadmium yang baku mutunya 0,003. Terus ada arsen yang baku mutunya 0,01 dan ada kromium yang baku mutunya 0,05 dan nikel baku mutunya ada 0,02 dan terakhir ada tembaga yaitu 2,0. Next. Lalu di sini ada nitrat, nitrit, dan amonia. Nah, untuk nitrat itu adalah bentuk oksidasi tertinggi dari nitrogen dalam air dan merupakan bagian dari siklus nitrogen yang hasilnya oksidasi amonia ke nitrit lalu ke nitrat. Lalu nitrit adalah senyawa nitrogen bentuk antara intermediate dalam proses oksidasi nitrogen di air, yaitu hasilnya perubahan dari amonia menjadi nitrat. Lalu ada amonia. Amonia adalah senyawa nitrogen hasil pengurangan bahan organik oleh mikroorganisme di dalam air. Nah, nitrat dalam air berasal dari pupuk pertanian. Uh, dan lalu ada limbah domestik seperti kotoran manusia atau hewan. Ada limbah industri, proses nitrifikasi alami oleh bakteri. Lalu ada metode spektrofotometri UV phase bereaksi dengan membentuk warna lalu diukur dengan absorbensinya. Lalu ada metode brusin atau metode fenol disulfonat yang menghasilkan warna kuning. Dan lalu ada metode reduksi kadmium atau cadmium reduction method, yaitu nitrat direduksi menjadi nitrit dan kemudian membentuk warna azo atau merah. Berikut ini ada tabel parameter nitrat yang dimana nitrat itu air limbahnya itu rentang dari 20 sampai 30 dan air permukaannya itu dari 10 sampai 20 dan baku mutunya itu kurang dari 50. Lalu ada nitrat juga itu yang air limbahnya itu kurang dari 10 rentan sampai 20 gitu dan air permukaannya itu kurang dari 10 dan baku mutunya kurang dari 10. Lalu ada nitrit. Nitrit dengan air limbahnya itu kurang dari 1 dan air permukaannya itu kurang dari 0,06 sampai 0,1 dan baku mutunya kurang dari 3. Lalu ada amonia yang baku mutunya itu kurang dari 1,5 dan air limbahnya itu kurang dari 5 sampai 10. Lalu air permukaannya itu kurang dari 0,02 sampai 0,5 dan air bersihnya itu kurang dari 0,05. Next. Lalu ada klorida. Klorida digunakan untuk menilai tingkat mineralisasi dan pencemaran air. Lalu metode potensiometri mengukur potensial listrik dan metode spektrofotometri yang menggunakan reagen membentuk warna. Metode argentometri atau titrasimur
itu titik akhir ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata. Nah, eh, untuk klorida yang kurang dari 50 itu kualitas airnya itu sangat baik dan eh, keterangannya itu di air alami atau belum tercemar. Nah, untuk yang kadar kloridanya rentang dari 50 sampai 150 itu kategori kualitas airnya itu baik. Itu untuk sedikit kayak mineral atau masih layak diminum gitu. Lalu ada serat rentan dari 150 sampai 250 itu kualitas airnya cukup baik mulai terpengaruh aktivitas manusia. Lalu ada 250 sampai 600 itu tercemar ringan melebihi standar air minum. Lalu ada 600 sampai 1000 itu tercemar sedang, indikasi limbah atau intrusi air laut. Yang lebih dari 1000 itu tercemar berat tidak layak dikonsumsi, risikonya korosif tinggi. Yang selanjutnya ada parameter pencemaran biologi air, yaitu parameter pencemaran biologi air adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kontaminasi air oleh mikroorganisme hidup seperti patogen maupun non-patogen yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan ekosistem, atau indikator yang menunjukkan adanya kontaminasi mikroorganisme, terutama yang berasal dari limbah domestik seperti tinja, hewan, atau aktivitas manusia. Jenis parameter pencemaran biologi yang pertama yaitu ada total coliform. Coliform adalah kelompok bakteri yang digunakan sebagai indikator pencemaran biologis dalam air, terutama untuk mengetahui apakah air terkontaminasi oleh kotoran feses atau tidak. Ya, fungsi dari total coliform ini bisa untuk indikator pencemaran biologis secara umum dan menunjukkan sanitasi air yang kurang baik. Cara analisis total coliform dengan metode MPN, Most Probable Number, adalah metode statistik mikrobiologi untuk memperkirakan jumlah bakteri, terutama coliform, dalam sampel air berdasarkan kemungkinan pertumbuhan bakteri dalam beberapa tabung uji, dengan menggunakan tabung berisi media laktosa dan diamati pembentukan gas. Yang kedua ada membran filtrasi. Metode membran filtrasi adalah teknik untuk menghitung jumlah mikroorganisme dalam air dengan cara menyaring sampel menggunakan filter membran yang berpori sangat kecil, menumbuhkan bakteri yang tertahan di permukaan filter pada media kultur. Jadi di parameter biologi ini kita kurang bisa mengamati dengan cara penglihatan langsung dengan mata yang langsung. Itu biasanya kalau biologi itu diamati di lab atau diamati dengan mikroskop ya biasanya. Terus habis itu kalau misalkan yang bisa diamati dengan mata secara langsung itu biasanya still water. Still water itu adalah air yang biasanya mengenang di suatu tempat yang terbengkalai gitu, kayak kolam renang yang terbengkalai atau gedung yang terbengkalai, itu biasanya kelihatan airnya tenang dan banyak tumbuh amoeba yang mematikan di situ. Itu biasanya bisa diamati dengan mata secara langsung. Next. Yang kedua ada Escherichia coli atau E. coli. E. coli adalah jenis bakteri yang secara normal hidup di usus manusia dan hewan berdarah panas dan digunakan sebagai indikator utama pencemaran tinja fekal dalam air. Fungsi E. coli adalah hanya berasal dari kotoran manusia atau hewan, menunjukkan adanya kontaminasi fekal menjadi tanda kemungkinan adanya mikroorganisme patogen lain. Cara menganalisis E. coli adalah membran filtrasi plus media selektif IMB agar atau uji biokimia dan PCR untuk deteksi cepat. Next. Yang ketiga ada fecal coliform. Fecal coliform adalah bagian dari total coliform yang berasal dari kotoran manusia atau hewan. Fungsinya indikator spesifik adanya pencemaran tinja. Cara analisisnya menggunakan metode MPN pada suhu kurang lebih 44-45 derajat Celcius. Dan isi broth adalah media kultur selektif cair yang digunakan untuk mendeteksi bakteri coliform tinja, terutama Escherichia E. coli dalam sampel air.
Yang keempat ada mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia jika masuk dalam tubuh melalui air yang terkontaminasi. Contohnya tadi yang still water itu, kalau misalkan kita meminumnya atau paling enggak memegang dan berenang di situ, itu bisa amoeba yang mematikan itu bisa masuk ke dalam tubuh dan mematikan. Fungsi parameter patogen dalam air, keberadaan patogen menunjukkan bahwa air tidak aman dikonsumsi, ada kontaminasi serius, beresiko menyebabkan wabah penyakit. Cara menganalisis adalah dengan cara kultur mikrobiologi, metode konvensional atau PCR, atau ELISA. Yang kelima ada alga berlebih atau blooming alga. Alga berlebih atau alga bloom. Alga bloom adalah kondisi ketika fitoplankton atau alga mikroskopis tumbuh sangat cepat dan jumlahnya meningkat drastis di perairan. Fungsi parameter ini adalah berfungsi sebagai indikator penting dalam pencemaran air karena menunjukkan terjadinya eutrofikasi, yaitu kondisi kelebihan nutrien seperti nitrogen dan fosfor di perairan. Keberadaan alga bloom menandakan penurunan kualitas air yang ditandai dengan perubahan warna, kekeruhan, dan bau tidak sedap sehingga air menjadi tidak layak digunakan. Cara menganalisisnya, pengamatan menggunakan mikroskop dan pengukuran klorofil. Dan yang terakhir adalah cara menjaga kualitas air. Sebenarnya ada banyak cara, tapi kita cuma memaparkan 5 saja. Yang pertama ada pengolahan air dengan cara filtrasi atau menyaring mikroorganisme. Yang kedua ada disinfeksi. Yang ketiga ada klorinasi. Itu biasanya paling umum yang menjaga kualitas air. Terus ada sinar UV dan ozonisasi. Yang kedua ada pengelolaan limbah. Yang pertama, limbah rumah tangga harus diolah terlebih dahulu. Gunakan septic tank yang kedap dan sesuai standar. Yang terakhir adalah limbah industri melalui IPAL. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi tinja. Jaga jarak sumber air dengan septic tank sekitar 10-15 meter. Hindari buang air sembarangan. Dan yang keempat, ada perlindungan sumber air. Tutup sumber dengan baik, hindari masuknya air permukaan, lindungi dari hewan. Yang terakhir ada pemantauan rutin uji E. coli dan coliform secara berkala. Monitoring kualitas air minum dan sumber air. Nah, setelah mendapatkan pemaparan materi parameter-parameter tadi, kita bisa menarik kesimpulan nih bahwa air nih sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tapi nggak cuma manusia aja, makhluk lainnya juga penting karena memang air nih sumber daya alam yang paling penting. Nah, ada banyak parameter kualitas air yang digunakan untuk menilai kualitas air. Apalagi tadi yang udah paparin selama ini, yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Setiap parameter ini dapat memberikan informasi yang berbeda tentang kualitas air. Kualitas air yang paling mudah diketahui adalah parameter fisika, karena memang parameter fisika ini dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memeriksa semua parameter kualitas air sebelum menggunakannya untuk berbagai tujuan. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah kata, salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.